Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syaril alam khassatan fi Falastin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Seandainya ada sebuah kalimat tetapi sebelum dan sesudahnya itu tidak ada sambungannya. Jadi kalimat yang independen berupa wa biwalidihi al-maimuni ubaidin. Dibacanya begitu ya. Maka bisakah ini kita maknai Ubaidillah atau Ubaid bin Maimun? Saya akan jawab bisa. Tetapi ingat ya, kalau tidak ada pendahulunya dan tidak ada penerusnya, artinya ini tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya dan juga dengan kalimat setelahnya. Bagaimana cara menjelaskannya? Saya akan jelaskan di sini dari dua sisi, ya, dari sisi nahwu ya, dari dua kitab setidaknya yang saya baca. Yang pertama adalah kita belum masuk kepada bisa atau tidaknya, tetapi kita pertegas dulu bahwa di sini ada 4 elemen. Ya, atau 5 ya. Yang pertama walid, orang tua. Yang kedua hi, domer, pengganti gitu. Yang ketiga al-maimun. Yang keempat ubaidun. Oh, ada 4 ya. Jadi ini terdiri dari berapa orang sebetulnya? Ada walid, ada kata ganti dia, ada al-maimun, ada ubaid. Walid kita sudah tahu itu bukan nama, karena artinya orang tua. Hi itu juga bukan nama, karena dia kata ganti. Al-Maimun, bisakah ini bermakna nama? Ini yang kita bahas dulu. Biasanya kalau nama orang itu tidak ada alnya, tetapi ada juga nama yang ada alnya. Cuma nama yang ada alnya itu nama yang seperti apa? Maka kita bicara nama dalam alfiyah itu. Wa minhum mangkulun kafadlin wa asad wa durtijalin kasu'ada wa udad. Jadi salah satu dari diferensi atau pembagian nama di dalam alfiyah itu setidaknya tergolongkan kepada 2 kelompok. Yang pertama yang disebut dengan irtijal, yang kedua disebut dengan mangkul. Yang irtijal itu adalah nama yang memang sebelumnya tidak pernah dipakai untuk nama apapun. Jadi hanya untuk nama orang, tidak pernah dipakai untuk nama selain nama orang. Itu namanya irtijal. Ya contohnya di sini su'adah dan udad. Su'ada itu nama perempuan ya, kalau tidak salah. Udad nama laki-laki, atau terbalik mungkin. Ya mungkin kalau dalam bahasa kita ya mukidi, ya maman, mimin, markonah, di mana kalimat itu memang sudah hanya dipakai untuk nama, tidak dipakai untuk yang lain. Tidak merupakan adopsi atau tidak merupakan peminjaman bahasa. Begitu ya. Jadi nama yang murni memang sejak pertama dipakai sebagai nama, itu namanya irtijal. Ada juga nama yang mangkul. Mangkul itu maksudnya sebelum kalimat itu, sebelum kata itu dijadikan nama, orang sudah kenal itu sebagai nama sesuatu yang lain. Seperti contohnya fadlin ya. Jadi kalau di sini yang mangkul dulu, fadlin. Fadlin itu kan fadlun, orang sudah tahu fadlun itu adalah masdar dari kata al-fadlu itu masdar ya. Jadi dia artinya itu keutamaan. Semua sudah paham, fadlun itu artinya keutamaan ya. Dari fadolah kalau tidak salah ya, apa fadilah apa fadulah ya, fadolah begitulah. Itu menjadi fadlun, itu masdar. Artinya kita memaknai fadlun itu keutamaan, tapi fadlun itu lalu dipindah atau diadopsi menjadi nama orang. Begitu juga kafat asad. Asad kan kita tahu macan. Jadi ismul ain, nama sebuah jenis ya, sebuah esensi, sebuah benda. Asadun kan macan. Kalau asad menjadi nama orang, oh berarti itu mangkul, pindahan. Termasuk juga al-maimun. Kenapa al-maimun ini mangkul? Karena maimun ini sebelum dia menjadi nama, kita sudah tahu dia dari kata yamunah ya. Yamunah apa yaminah ya. Orang yang dikanankan atau orang yang ditaruh di sisi kanan. Sama dengan ma'ruf dari kata arafah. Sebetulnya begitu juga Muhammadun. Ya, Muhammadun itu kan dari kata hammadah. Yuhammidu tahmidan, tahmidan, tahmadan, tihmadan, Muhammadan. Kan isi maf'ul, yang dipuji. Jadi itu kan mangkul semua. Ya. Bukan irtijal. Kenapa? Karena sebelum itu dipakai nama, sudah ada bahasa
Muhammadun terpuji, ya. Atau ma'ruf, kayak Ma'ruf Amin misalnya, atau soleh misalnya, atau juga Harith itu petani, ya, atau orang yang menggarap sawah. Nah, berarti Maimun ini masuk kepada mangkul, itu pertamanya. Kemudian ada kelanjutannya di sini. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nukila wa ba'dul a'lami. Ingat, dan sebagian dari al-a'lam, ya, alaihi kepadanya dakhala masuk. Apa yang masuk? Ya alif dan lam. Wakilah lam saja, ya. Jadi al-ta'rif itu ada yang bilang lamnya saja, tidak termasuk alifnya, ya. Nah, anggaplah kita al, ya. Jadi terkadang ada nama yang dimasuki al. Nah, begitu ya. Nanti kamu mulai menerka-nerka, al Maimun berarti nama yang dimasuki al. Lanjut ya. Lilamhi. Apa tujuannya? Lilamhi, untuk menunjukkan atau untuk memberikan indikasi. Ma apa-apa, ya. Qad kana, yang mana ada ba'dul a'lam itu, anhu dari ma itu, nukila diambil. Jadi terkadang ada nama-nama yang mangkul. Berarti kalau mangkul kita tidak bicara Maman, Mimin, Mukidi, tapi bicara Al-Fadlu atau bicara Haris, bicara Maimun. Itu terkadang memang dikasih al, ya. Boleh masuk al ke situ, tujuannya untuk mempertegas bahwa ini nama pinjaman, kira-kira begitu ya. Dan alnya di situ namanya al-lilamhi, ya. Bukan ta'rif lagi, bukan untuk memakrifatkan lagi, karena nama itu sudah makrifat, ya. Tidak ada dua makrifat bergabung. Nama itu sudah makrifat, maka tidak perlu tanda makrifat lagi. Maka ketika ada al ataupun tidak ada, itu jadi sama saja. Dibuang alnya ya tetap makrifat, dipasangi al ya tetap makrifat. Tidak lalu makrifat double. Kenapa? Karena kemakrifatan dia bukan karena ada al, tapi karena dia nama alam, ya. Nama. Jadi kalau dari sini berarti Al Maimun itu ya nggak ada masalah tuh. Itu ya. Kemudian biar lengkap ya, Kal Fadli, contohnya seperti Al Fadlu. Al Fadlu itu ya Fadlun masdar, dijadikan nama, diberi Al Fadli. Wal Harith, dan juga Al Harith. Wan Nu'mani, dan juga An Nu'man. Nu'man itu nama darah, ya. Ismu ainin, jadi nama nama jenis darah gitu. Tapi dijadikan nama orang, maka di situ boleh dimasukin al, karena nama adopsi atau nama mangkul. Fadikruza, maka menyebutnya za itu hadza, ya. Za itu berarti menyebut al atau memasukkan al. Wahadfuhu, dan juga membuangnya, siani sama saja. Nah sekarang perhatikan, apakah berarti benar Al Maimun boleh dikasih al? Kalau baca baitnya seolah-olah mangkul cocok. Mangkul itu masdar, isim fa'il, sifat kan? Kalau bicara sifat contohnya isim fa'il, isim maf'ul juga. Ya, begitu juga isim sifat musabbihah, mubalaghah semua. Tapi perhatikan bagaimana ulama menjelaskan ini. Sehingga nanti apakah al dalam Al Maimun ini boleh Al Maimun itu nama masuk al atau tidak? Wa ba'dul a'lami, ini saya ambil dari syarahnya Al-Ushmuni, ya. Wa ba'dul a'lami, dan sebagian dari a'lam, maksudnya al-mangkulah. Ya, walaupun sebetulnya tidak perlu dijelaskan al-mangkulah karena di belakang baitnya kan ada nukilah, ya. Mimma adalah sesuatu atau adalah sebagian dari alam, ya, yakbalu, yang bisa menerima al, ya. Min masdarin, seperti contohnya dari masdar. Kal fatli, seperti lafat al-fatli. Wasifatin, dan juga sifat. Mithli al-harisi, atau mithl al-haris, seperti contoh al-haris. Wasmi ainin, dan juga nama benda, ya. Nama benda lah bahasanya, ya. Mithla an-nu'mani, seperti an-nu'man. Jadi kalau al-fatlu itu masdar, ya, sudah paham ya, dari kata fatolah, ya. Begitu juga haris itu isim fa'il, sifat disebutnya, ya, dari kata harosa, ya. Kemudian an-nu'man di sini dijelaskan wahwa, dan lafaz an-nu'man itu fil asli, pada dasarnya ismun, adalah satu nama min asma'id dami, dari nama-nama darah. Ya mungkin kalau kita mengenal darah merah, darah putih dan sebagainya, di sini disebut an-nu'man itu nama darah. Wa afhamu qaulahu, dan aku memahami ucapan dari Nadim ini, ya ini berarti saya pakai yang ada dalam kitab Al-Ushmuni. Mungkin kamu temukan yang lain, silahkan, ini namanya kita ngaji, ya.
Wa ba'dul a'lami, dan aku memahami ucapan dari Ibnu Aqil ini ya, atau Imam Malik ya, Imam Malik, karena ini tidak bicara Ibnu Aqil, ini bicara Imam Malik Shahibun Nadm ya, yang memiliki Nadm. Wa afhamu, dan aku mengetahui qaulahu, dari ucapan, atau aku memahami ucapan dari Nadim, ucapan yang mana? Wa ba'dul a'lami anna jami'al a'lami, bahwasanya semua nama-nama al-mangkulati yang dipindah, atau bahwa semua nama yang berasal dari pindahan atau adopsi mimma yakbalu, adalah termasuk dari yang menerima al kepada al, la yasbutu lahu dzalik, la yasbutu, tidaklah tetap, lahu bagi Nadim itu, dzalika, hal itu. Jadi kalau kita maknai, dan aku memahami dari ucapan Ibnu Malik ini menggunakan diksi wa ba'dul a'lami, berarti dia tidak menetapkan atau tidak tetap atasnya bahwa semua yang mangkul itu mesti boleh pakai al atau menerima al. Itu ya, itu. Jadi enggak karena mangkul lalu ada alnya. Kenapa? Karena Imam Malik menggunakan wa ba'du, sebagian dari al-mangkul. Al-maimun ini masuk kepada yang menerima apa tidak? Ya. Berarti ada kemungkinan tidak masuk, ada kemungkinan masuk, karena narasinya sebagian. Dan difahami oleh Al-Usmuni bahwa sebagian itu menunjukkan bahwa la yasbutu lahu, kalau dibalik ya, la yasbutu lahu, tidak tetap bagi Imam Malik itu anna jami al-mangkulati mimma yakbalu al, bahwa semua mangkul itu mesti atau bisa menerima al. Kemudian wa huwa kadzalika, wa huwa kadzalika ini saya pahami, dan hal itu ya memang begitu, dan memang seperti itu faktanya. Artinya memang tidak semua lalu menerima al karena dia mangkul. Fala tadkhulu ala nahwi Muhammadun, maka tidak masuk al itu kepada seperti nama Muhammad. Jadi Muhammad walaupun mangkul kan dia sifat Pak, isim maf'ul, tidak lalu menerima al Muhammadu. Maimun kan sama Pak. Wa soleh, dan juga misalnya nama soleh itu sifat Pak, sama dengan Haris. Wa ma'ruf, dan juga nama ma'ruf. Wa solehun, dan seperti ala nahwi Muhammadun ya. Wa solehun wa ma'rufun. Kenapa begitu? Karena al-babu sima'iyun. Babnya ini adalah bab sima'i. Sima'i itu Pak, sesuatu yang sudah dipakai oleh orang Arab, di mana kita mengadopsi itu hanya sesuai dengan yang didengar saja. Tidak ada teori pastinya, sehingga tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Berarti ya sebagian saja, termasuk Al-Hasan misalnya, Al-Abbas misalnya, Al-Fadlu, Al-Haris, An-Nu'man, dan lain sebagainya, yang itu sudah biasa dipakai oleh mereka menggunakan al. Enggak lalu yang mangkul semuanya pakai al. Maimun ini nggak ada di Arab menggunakan al. Makanya kalau kita baca kitab-kitab Maimun yang nama orang itu nggak ada alnya. Ada misalnya pendiri dari Fatimiyah itu sebetulnya bukan bin Maimun, dia Ubaidillah bin Muhammad bin Abdullah bin Maimun ya. Jadi bukan bin al-Maimun, bin Maimun. Begitu juga misalnya Ubaidillah atau Abdullah bin Maimun al-Qaddah yang seorang periwayat hadis. Ya seperti contohnya adalah ulama sarang itu Mbah Mun ya. Syekh Maimun, bukan Syekh Al-Maimun, bukan ya. Syekh Maimun. Jadi tidak biasa dipakai al. Tapi kan mangkul, iya, tapi tidak semua mangkul, kan begitu. Memahaminya begitu. Ini saya bacakan kitabnya Pak ya. Saya nggak mau berdebat-debat masalah ini, silahkan lah ya. Nggak masalah akidah juga ya, nggak masalah penting juga. Ini bicara ngaji nahu saja sebetulnya ya. Ya mungkin temanya masih berbau-bau ke situ, biar kamu tonton aja. Kalau kamu simak kan isinya sama sekali tidak bicara apa-apa di sini yang berkaitan dengan nasab dengan apa. Tetapi kita bicara nahu. Berarti al-maimun ditolak, anggaplah begitu. Misalnya pun boleh ada alnya, kita pakai, berarti itu al-maimun siapa tahu juga termasuk yang boleh. Artinya ada penjelasan lain bahwa yang penting mangkul maka boleh pakai al. Ya silahkan, tapi butuh dasar itu. Saya bawakan dasar yang menafikan itu karena ini bab simai ya. Simai itu dengan naklu itu memang
sinkron sebetulnya ya. Jadi simai itu nahlu artinya kita mengadopsi secara pendengaran saja, terdengar seperti itu ya kita ikuti. Jadi Al-Maimun itu ya tidak nama gitu. Tapi kalau penghujahannya Al-Maimun nama, kan ada nama yang ada alnya, Asy-Syafi'i, Al-Idrisi, Al-Maliki, Al-Hasani. Itu sepertinya nggak gitu, nggak ke situ arahnya. Karena kalau Al-Idrisi itu dari kata Idris, itu nama orang. Tapi kalau Al-Idrisi sudah bukan nama orang, tapi nisbat. Makanya ada ya nisbatnya di belakang. Mestinya Al-Maimuni, cocok kalau begitu. Jadi kalau ada Muhammadun Al-Idrisi, itu nggak dua nama Pak, satu orang, yaitu nama Muhammad. Al-Idrisi itu bukan nama orang, tapi sifat dari Muhammad ini, yaitu yang berbangsa Idris. Bukan Muhammad Rasulullah Pak, tapi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i misalnya ya. Muhammad Al-Idrisi berarti kepada bapaknya. Tapi kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kenapa bisa Asy-Syafi'i? Karena leluhurnya itu, kakeknya yang keempat atau yang keberapa itu ada bernama Syafi'. Jadi Muhammad bukan Asy-Syafi', bukan Asy-Syafi'i. Pakai ya nisbat. Begitu juga Al-Musawi. Karena keturunannya Musa Al-Kadim, maka diberilah dia nisbat Al-Musawi. Kalau misalnya rojulun, musawiyun, nggak ada alnya. Karena bukan nama itu. Tapi sifat ya. Sifatnya adalah dia keturunannya Musa Al-Kadim. Ja'a rajulun musawi, datang seseorang yang merupakan keturunan dari Musa Al-Kadim. Kalau Al-Uraidi, ja'a rajulun Al-Uraidi, atau ja'a Muhammadun Al-Uraidi, datang Muhammad yang merupakan keturunan dari Al-Uraidi. Ya Uraidi kan nama, iya Pak, tapi penggunaannya di situ bukan sebagai nama, tapi sebagai sifat. Karena kalau nama jadi dua orang, padahal ini satu orang. Muhammadun Musawi itu satu orang, walaupun ada dua nama tapi satu orang, karena yang kedua tidak bicara nama sebagai orang tapi dia sebagai nisbah, makanya ada ya nisbahnya. Muhammadiyah misalnya ada ya nisbahnya. Nah kalau ada beda antara Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pendiri madhab dengan An-Nawawi Asy-Syafi'i, apa bedanya? Kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i imam ya, Asy-Syafi'i di situ nisbatnya kepada Imam Syafi'i di atas, kepada orang yang bernama Syafi'i. Kalau Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i nisbatnya kepada Imam Syafi'i. Nisbatnya kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena ini sudah sebagai madhab. Mestinya dua itu. Dari kata Asy-Syafi'i mestinya, kalau bukan dua ya, Asy-Syafi'i itu kan akhirnya ya. Kemudian kalau pakai adopsi Alawi dari kata Ali, maka kalau Ali huruf akhirnya ya itu mau dijadikan nisbah ditambah waw Alawi, mestinya Asy-Syafi'awi ya. Asy-Syafi'awi mungkin ya, mungkin begitu ya. Tetapi ada yang mengatakan Syekh Utsaimin kalau tidak salah itu ya-nya double gitu ya. Jadi yang bermadhab Syafi'i, jadi nisbatnya kepada Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nisbatnya kepada Syafi' yang atas, kira-kira begitu ya. Jadi poin pertama berarti tidak ada alnya, itu adalah menunjukkan ini nama. Kenapa? Karena walaupun mangkul belum ada yang secara simai Maimun itu disamakan dengan Al-Haris, Al-Fadlu, dan juga Al-Hasan atau Al-Abbas. Apalagi kalau ditarik kepada nama yang Al-Hasani, Al-Husaini atau Al-Idrisi, itu sudah lain. Itu mestinya bandingannya adalah Al-Maimuni. Kalau ada yang berkata demikian, silahkan Pak, silahkan. Saya nggak akan kritik, nggak akan bantah orang. Silahkan, selama ada dasarnya. Ya kalau tidak disampaikan dasarnya mungkin lagi disembunyikan atau apa, silahkan. Ini yang pertama. Nah sekarang masuk kepada poin inti, yaitu bolehkah Al-Maimun ini, anggaplah kita berpendapat Al-Maimun ini nama orang, lalu menjadi bapaknya dari Ubaid. Maka penjelasannya begini ya. Ini ada kitab Nahwu, judulnya Syarhu Jamal Az-Zajaji, Jamalin Az-Zajaji, itu nama orang ya. Dia mentara kitabnya Ibnu Dha'i Al-Andalusi An-Nahwi. Nah, jadi biar kenal dulu nama kitabnya ya. Di sini menjelaskan tentang hal-hal yang mungkin jarang dibicarakan ya. Ketika domir itu atau kata ganti itu kok kembalinya ke depan, bukan ke belakang.
Namanya kata ganti itu kan pengganti, Pak. Pengganti itu mesti ada yang digantikan dulu. Misalnya saya telah memukulnya, mestinya itu kembali kepada kalimat sebelumnya. Maman datang ke rumah dan saya memukulnya, nyanya mesti kembali ke Maman. Ya. Nggak bisa saya memukulnya dan Maman datang ke rumah. Itu biasanya bukan Maman yang dipukul berarti kalimat sebelumnya, kan begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada, Pak, kata ganti itu justru kembali kepada kalimat yang ada belakangan. Bahkan Al-Quran juga ada begitu. Contohnya dalam Al-Quran itu ada fa'aujasa fi nafsihi khifatam Musa. Perhatikan domir nafsihi di dalam dirinya. Dirinya kemana, Pak? Ya ke Nabi Musa, Pak, ke depan. Jadi ada ganti hi atau dia, tapi kembalinya ke depan, bukan ke belakang. Kalau diartikan secara nahwu fa'aujasah, maka menyembunyikan ya, atau merasakan ya. Beda-beda itu, ada yang merasakan, ada yang menyembunyikan dan sebagainya. Belum disebut siapa pelakunya, maka menyembunyikan atau merasakan fi nafsihi di dalam dirinya. Dirinya siapa juga belum disebutkan. Khifatan kepada rasa takut ya, atau khawatir. Musa, siapa itu Musa. Jadi kalau ditarkib yang normal, fa'aujasa Musa fi nafsihi khifatan, maka aujasa menyembunyikan atau merasakan Nabi Musa itu fi nafsihi di dalam dirinya, berarti domir hi itu kembalinya ke sebelumnya yaitu Musa. Khifatan maf'ul bihnya. Kalau di sini enggak, fa'ilnya ditaruh di belakang sebelum maf'ul bihnya, bahkan kata ganti dari fa'ilnya pun ditaruh sebelum maf'ul bihnya juga. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan min Musa, ini sebagai informasi bahwa ada domir itu mufassarun bima ba'dahu, ditafsirkan oleh kalimat setelahnya, baik berupa jumlah, misalnya domir sya'an, asyhadu annahu kan sebetulnya hunya itu hu apa sih ya, enggak kembali ke sebelumnya, enggak, Pak, tapi dia ditafsirkan oleh yang setelahnya, la ilaha illallah ya, begitu. Tapi ini yang mufrad. Apakah al-maimun sama dengan ini enggak, ini hanya contoh saja bahwa teori domir dijelaskan kandungannya justru oleh kalimat setelahnya itu ada baik dijelaskan oleh jumlah yaitu penjelasan, atau dijelaskan oleh mufrad satu nama yaitu nafsihi, hinya kemana, ke Musa. Penjelasannya ini rumit ya. Seperti ini boleh. Kenapa? Karena Musa itu hanya lafadznya di belakangnya hi, tapi secara tertiban ya, dalam susunan kalimat dia kan fa'il, Pak. Fa'il itu mesti setelah fi'il, berarti secara urutan dia itu ada sebelum hi, cuma lafadznya ditaruh di belakang, makanya itu menjadi boleh mutaakhirul lafdi la arrubati. Nah, begitu kira-kira ya, diakhirkan secara lafadz saja, bukan secara, atau dia ada di belakang dari domirnya secara lafadz, bukan secara urutan. Lain kalau misalnya maf'ul bihnya yang di belakang, atau lain misalnya domirnya itu kembali kepada maf'ul bih, itu panjang kaitannya ya. Yang jelas ini bicara masalah tentang status dari yang menafsirkan domirnya itu, dia itu posisinya hanya lafadznya saja yang diakhirkan, atau status dia dalam urutan jumlah ini atau urutan kalimat ini memang dia itu ada di belakangnya. Jadi kita tidak boleh bilang doroba, memukul ya, abuhu, bapaknya seseorang, Muhammadan kepada Muhammad. Abuhu ini jangan Muhammad ya. Amron kepada Amr, di mana hu-nya kembali ke Amr, itu nggak boleh. Kenapa? Karena hu ada di belakang domir secara lafadz juga secara derajat, maf'ul bih. Beda kalau fa'il. Kalau doroba abahu amrun boleh ya. Kalau doroba abuhu amron tidak boleh. Itu rumit itu penjelasannya ya. Dan sekarang bicara kalau masuk ke maimun ya, seandainya isim dohir yang menjadi rujukan dari isim domir itu adalah badal dan ada di belakangnya, boleh atau tidak? Nah, itu kita masuk pembahasan di situ ya. Perhatikan. Setelah sebelumnya membahas termasuk seperti ini, maka masuk kepada satu kajian spesifik. Wa fi babil badali khilafun. Adapun kalau dalam bab badal, artinya di sini Pak, bab badal di sini adalah
ketika domir itu kembali ke depan, ke depannya, ke kalimat yang setelahnya gitu ya, dan masuk kepada bab badal, artinya kalimat yang sebelumnya, yang setelahnya itu yang dikembalikan oleh domirnya itu menjadi badal dari domir itu. Nah, ini kan penting, Pak. Jadi ini kita bicara antara badal dan mubdalnya. Badalnya isim dohir, yang dibadali atau mubdalnya isim domir, boleh ya. Dia maksudnya adalah Maman, boleh ya. Di sini misalnya hi maksudnya adalah Ubaidun, boleh apa tidak, kan begitu. Jadi hi itu domir kembali ke Ubaid dan statusnya Ubaid sebagai badal dari kata hi itu. Maka di sini yang dibahas pelan-pelan ya. Kan nggak mungkin saya buat konten sepanjang ini hanya untuk menjelaskan Maimun bin Ubaid atau apa. Untuk apa ya? Ini kita bicara ilmu sepemahaman saya. Kamu tidak setuju, tidak apa-apa ya, tidak maksa. Wa fi babil badali khilafun, dan di dalam bab badal atau di dalam masalah kalau adalah badal, maka di situ ada perbedaan pendapat. Hal ya'udud domiru, apakah boleh kembali domir itu alama ba'dahu, alama kepada apa-apa ba'dahu yang ada setelah domir, aula atau la, tidak boleh ya'uduh kembali domir itu alaihi kepada ma ba'dahu tadi. Jadi pertanyaannya di sini, jadi pernyataan di sini adalah ada pertentangan pendapat antara boleh nggak domir kembali kepada kalimat setelahnya atau tidak boleh. Di mana ini dalam kasus bab badal, artinya konstruksinya atau statusnya sebagai badal. Kalimat yang belakangan itu badal ya. Makanya saya baca Al-Maimuni dan saya baca Ubaidin, karena badal itu ikut mubdalnya. Mau dikembalikan kepada Walid ya jer dengan bi, mau dikembalikan kepada hi juga jer dengan mudhofa, mudhof ilaih idhofah. Ya, makanya dibaca Ubaidin. Al-Maimuni juga mau dikembalikan kepada Walid juga ya jer, mau sebagai sifat mau sebagai badal, kembali kepada hi juga jer ya. Jadi biwalidihi Al-Maimuni Ubaidin. Maka perhatikan di sini, faminhum, maka sebagian dari ulama nahu, man adalah orang ya, mubtada'nya ya. Ajaza yang membolehkan orang itu atau man itu atau ulama itu ayyaudah untuk kembali, atau itu takwil masdar, berarti audah ya. Kembalinya domir fihi kepada atau di dalam ya, kepada isim yang diakhirkan itu. Jadi memaknainya begitu ya. Alal badali, kepada badalnya atau sebagai badalnya atau atas nama dia badalnya. Wa ingkana, walaupun ada badal itu ya, muakhiron adalah ada di belakang ya. Lafdon secara lafadznya, artinya ditempatkannya di belakang. Kemudian wa takdiron atau secara kedudukan. Jadi kalau di ulama lain itu menggunakan rutbatun ya, rutbatun derajat, lafdon wa rutbatan. Secara lafadz berarti penempatan, atau rutbatan secara urutan. Kalau di sini secara takdir ya, lafdon wa takdiron. Wa huwa al-akhfasu, dan orang itu ya, maksudnya wahwa ini kembalinya ke man. Yang membolehkan itu al-akhfasu adalah Imam Akhfas. Wa minhum, dan sebagian dari mereka itu man, ada ulama juga mana yang memboleh atau mencegah atau melarang. Jadi sebetulnya ada domir kembali kepada kalimat setelahnya, di mana kalimat setelahnya itu jadi badalnya, maka itu boleh-boleh saja. Jadi biwalidihi, kepada atau dengan orang tuanya. Orang tuanya siapa? Al-Maimuni. Al-Maimuni kita anggap sebagai badal. Kalau mau dipaksa nama, Al-Maimuni yaitu Maimun. Maimun yang Walid, namanya Walid ya, Maimun. Hinya siapa? Ubaidin yaitu Ubaid. Kalau badal itu berupa ya, wabiwalidihi, dan kepada orang tuanya. Orang tuanya siapa? Al-Maimuni berupa Maimun, Ubaidin yaitu berupa Ubaid. Sekarang kalau Maimun adalah walid dari Ubaid, berarti benar Ubaidillah bin Maimun. Jadi walid orang tua, nya kepada siapa? Kepada Ubaid. Berarti orang tuanya Ubaid. Siapa itu? Al-Maimuni. Boleh begitu ya. Setidaknya kalau pakai kitab ini. Kemudian ditarjih oleh ulama ini, oleh Az-Zajaji ini,
Was-sahihu dan yang benar annahu bahwasanya mengembalikan domir kepada kalimat setelahnya sebagai badal itu ya juzu adalah boleh. Waqad hukiya dan hal itu sudah sering didengar bahasanya ya, atau dan telah diceritakan ya, atau telah beredar hal tersebut anil Arabi di kalangan atau dari orang-orang Arab. Wa minhu dan sebagian dari yang diceritakan dari orang Arab itu ya, ansyadu mereka orang Arab itu mendendangkan ya, atau menyanyikan qaulas syair, ucapan seorang penyair ya. Ada keterangannya di situ dalam kurung minar rojazi, berarti ini syairnya menggunakan bahar rojaz. Apa syairnya? Kita langsung potong, fokus di belakang. Fala talumhu ayyanama al-ba'isah. Perhatikan, fala talumhu ayyanama al-ba'isah. Domir hu itu tidak kembali ke sebelumnya, Pak, tapi kembali kepada al-ba'is. Di mana al-ba'is sebagai badal dari domir hu ya. Maka di situ ada penjelasannya falha'u fi talumhu. Maka ha dalam kalimat talumhu sebagai maf'ul bih ya. Makanya ba'isanya dibaca rafa nasab karena dia menjadi badal dari maf'ul bih domir huwa ya. Fa innaha falha'u maka sesungguhnya ha fi talumhu dalam kalimat talumhu aidatun adalah kembali ala al-ba'isah kepada lafaz al-ba'isah wal ba'isah ya. Kalau dikasih kurung begitu ya kamu baca wal ba'isah berarti bukan dia mubtada. Maksudnya walafdu al-ba'isah gitu ya. Lafaz al-ba'isah ya badalun minha adalah badal dari domir tadi yaitu dari domir hu. Nah, bedanya cuma kalau di sini hu-nya kan sebagai maf'ul bih. Ya. Sementara kalau yang walidihi wahinya domirnya sebagai mudhof ilaih. Jadi kalaupun ditarik antara derajat maf'ul bih dengan mudhof ilaih mana lebih dulu, nggak kena di sini, nggak penting itu. Kenapa? Karena yang membolehkan itu tidak peduli mau dia muta'akhiron lafdon atau takdiron. Ya saya memahaminya begitu ya. Artinya mau muta'akhiron lafdon atau rutbatan. Karena kalau takdiron diartikan dikira-kirakan, orang di sini lafadznya ada, Pak. Contohnya adalah yang dikira, bukan yang dikira-kirakan, tapi takdir itu bukan dikira-kirakan, tapi kudrot, ukuran atau timbangan. Ya kalau kamu tidak begitu memahaminya silahkan. Yang jelas ini ada contoh domir hi kembali kepada kalimat setelahnya menjadi badal. Kalau begitu kan cocok. Walid orang tua, hi-nya. Al-Maimuni ini menjelaskan siapa orang tua itu, yaitu Al-Maimuni ya. Itu badal berarti berupa Al-Maimun. Nyanya siapa? Ubaidin berupa Ubaid. Berarti Ubaidun Maimun walidu Ubaidin. Begitu ya. Maimun adalah orang tua dari Ubaid. Bagaimana kalau dibalik? Walidihi wabi walidihi dan kepada orang tuanya hi siapa? Al-Maimun yaitu Al-Maimun ya. Kalau Al-Maimun itu kembali kepada hi, artinya hi kembalinya kepada Al-Maimun, berarti ini orang tuanya Al-Maimun. Ubaidin ya badalnya dari Walid. Ya bisa jadi begitu, Pak. Makanya jadi simpang siur. Yang mana yang bapak, yang mana yang anak. Maka kalau ada kesimpang siuran begitu, diperhatikan ini bersambung kemana. Konstruksi kalimatnya gimana, lafadznya gimana. Orang sebelum Walid itu sudah bicara sebelumnya ada orang. Kemudian Walid di sini orang tuanya yang dibicarakan sebelumnya. Gitu ya, gitu pemahaman saya begitu dan pemahaman semua orang sepertinya begitu. Kalau ada yang tidak memahami begitu, Allahumma hdina hadas sabil.